Udah mulai ya? Mari ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teja Bahtiar dari kelas 4 An-Nahl SDIT Insan Rahayu. Di sini Teja akan membacakan cerita yang berjudul Spesial Sejak Muda. Nah, ini adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih muda. Jadi simak ceritanya ya. Cekidot. Nabi Muhammad sejak kecil tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Abu Thalib sangat menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad lebih dari dia mencintai putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah orang kaya, bukan. Dengan pamannya, Nabi Muhammad belajar hidup sederhana, belajar berbagi kepada sepupunya, dan belajar hal lainnya. Paman Abu Thalib menjalankan amanah untuk mengasuh Nabi Muhammad. Selama 40 tahun, Paman Abu Thalib mendampingi dan menemani Nabi Muhammad dengan seluruh jiwa dan raganya. Nabi Muhammad sejak kecil sudah diajari untuk bekerja keras mencari nafkah dan membantu pamannya untuk memenuhi keperluan dirinya dan keluarga pamannya. Teman-teman, seluruh penduduk Mekah merasa diberkahi dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ketika itu, Mekah pernah dilanda dengan kemarau yang sangat panjang dan sangat ekstrim. Para ketua Quraisy meminta Abu Thalib untuk berdoa. Dia kemudian mengajak Muhammad kecil ke Ka'bah. Dan kemudian Muhammad kecil menyandarkan punggung yang mungil itu ke Ka'bah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ayo apa? Wah, subhanallah. Dengan kehendak Allah, hujan turun di kota Mekah. Wah, Masya Allah ya. Teman-teman, mau dilanjutin gak ceritanya? Dengerin lagi ya cerita Teja. Pada suatu hari, Paman Abu Thalib hendak ke negeri Syam untuk berdagang. Ya lumayanlah dari kota Mekah ke negeri Syam. Ya lumayan jauh lah. Dan Paman Abu Thalib pun mengajak Muhammad kecil yang saat itu sedang berusia 12 tahun. Ya, kira-kira seumuran aku lah ya. Karena Paman Abu Thalib ingin mengajarkan Muhammad kecil cara berdagang. Ya, Muhammad kecil sih sebenarnya ingin membantu pamannya. Di kota Busra, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Bukhairo yang sedang menjamu Abu Thalib dan rombongannya. Pendeta Bukhairo memandang Muhammad kecil dengan hati-hati. Lalu bertemulah dengan Abu Thalib dan mengajukan berbagai pertanyaan. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya pendeta Bukhairo. "Dia anakku," jawab Abu Thalib, "karena ia sangat menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad." "Dia bukan anakmu. Mana mungkin ayah anak ini masih hidup?" kata pendeta Bukhairo. "Dia keponakanku," jawab Abu Thalib berikutnya. "Lalu apa yang terjadi dengan ayahnya?" tanya pendeta Bukhairo lagi. "Dia meninggal saat ibunya hamil," jawab Paman Abu Thalib. "Apa yang kamu katakan adalah benar," kata pendeta Bukhairo. "Sekarang bawalah anak ini,"
kembali ke negerimu dan lindungilah dari orang Yahudi, kata pendeta. Demi Tuhan, jika mereka melihatnya di sini, maka mereka akan membuat kejahatan kepadanya. Ketahuilah bahwa kelak keponakan Anda ini akan menjadi orang besar. Pendeta Bukhairo menjelaskan. Lalu dia mendekati Nabi Muhammad dan memegang tangannya. Dan dia berkata, "Ini adalah pemimpin alam semesta. Ini adalah utusan Tuhan alam semesta. Ini adalah Nabi yang akan diutus oleh Tuhan untuk alam semesta." Bagaimana Anda tahu? Paman Abu Thalib dan yang lainnya terkejut. Pendeta Bukhairo menjawab, "Memang benar. Ketika kamu mulai mendekat Aqobah, semua batu dan pohon sujud." Faktanya, semua batu dan pohon tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Aku mengenalinya dari tanda-tanda kenabian di bawah tulang bahu. Kami memahaminya, tanda-tanda ini, karena itu berasal dari kitab suci kami. Jika Bukhairo menunjukkan bahwa para ahli kitab suci termasuk Yahudi dan Kristen sudah mengetahui kenabian Muhammad dan tanda-tandanya sudah mengetahui. Dari kitab suci sebelumnya, Bukhairo sudah mengetahui dan memahaminya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Akhirnya, Paman Abu Thalib menerima nasihat dari pendeta Bukhairo dan menerima Muhammad kecil di rumahnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan Muhammad kecil yang bekerja keras untuk keluarga pamannya. Ia menjadi pengembala dan ia mendapatkan gaji. Wah, Masya Allah ya, hebat banget teman-teman. Nah, itu dia teman-teman cerita Teja hari ini. Semoga menginspirasi dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nantikan Teja di cerita-cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.